Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura dan Rahmadani dengan NIM 0504 1182 4290 11. Di sini, saya akan memenuhi tugas dasar reproduksi ternak dengan menjelaskan sistem reproduksi pada ayam betina, pembentukan telur. Sebelum masuk ke inti pembahasan, di sini saya akan membahas definisi apa itu sistem reproduksi dan juga apa itu alat atau organ reproduksi. Apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi merupakan proses biologis untuk menghasilkan individu baru. Sedangkan alat atau organ reproduksi merupakan organ yang berfungsi untuk menunjang terjadinya proses fertilisasi antara sperma dengan ovum pada ternak jantan dan betina. Nah, karena sudah mengetahui definisi tentang sistem reproduksi dan alat atau organ reproduksi, jadi sekarang kita akan masuk ke inti pembahasannya, yaitu mengenai sistem reproduksi dari ayam betina. Ini adalah organ reproduksi dari ayam betina. Organ reproduksi pada ayam betina terbagi menjadi dua bagian, yaitu ovarium dan oviduk. Oviduk terdiri atas beberapa saluran reproduksi. Saluran reproduksinya terdiri atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Bagian pertama dari organ reproduksi ayam betina yaitu ovarium. Ovarium adalah tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenosis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur. Ovarium pada unggas dinamakan juga folikel. Bentuk ovarium seperti buah anggur dan terletak pada rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri dan bergantung pada ligamentum mesoovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur bersama kuning telur dan penghasil hormon estrogen. Bagian selanjutnya yaitu ovidak. Ovidak terdapat sepasang. Pada ayam betina, hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan ovarium kanan tidak berfungsi. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa ovidak terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu infundibulum. Infundibulum adalah bagian ovidak yang paling distal yang berbentuk seperti corong atau fimbria yang memiliki panjang sekitar 9 cm. Fungsinya untuk menangkap ovum yang masak. Bagian ini sangat tipis dan mensekresikan sumber protein yang mengelilingi membran vitellina. Selain tempat menjadinya ovulasi, infundibulum juga tempat terjadinya fertilisasi. Setelah terjadi fertilisasi, ovum terjadi pemasakan dan masuk ke magnum. Pembatasan antara infundibulum dan magnum dinamakan sarang spermatozoa sebelum terjadi pembuahan. Bagian ovidak selanjutnya yaitu magnum. Magnum merupakan saluran lanjutan ovidak yang merupakan saluran terpanjang dari saluran ovidak yang panjangnya sekitar 33 cm. Fungsi dari magnum yaitu sebagai tempat sekresi albumin guna untuk penyempurnaan putih telur. Mukosa dan magnum tersusun dari sel gobelet. Sel gobelet mensekresikan putih telur kental dan cair. Kuning telur berada di magnum untuk dibungkus dengan putih telur yang membutuhkan waktu selama 3,5 jam. Bagian selanjutnya yaitu isthmus. Setelah terjadi pembentukan putih telur, telur masuk ke isthmus. Panjang saluran isthmus adalah 10 cm, yang merupakan tempat terbentuknya membran sel yang banyak tersusun dari serabut protein, berfungsi untuk melindungi telur dan mikroorganisme. Isthmus mengeluarkan cairan bersifat parafin sehingga sel telur dan kuning telur dibungkus oleh albumen dilapisi membran sel telur sehingga bentuk telur berbentuk kulit lunak. Bagian selanjutnya yaitu uterus. Uterus merupakan bagian ovidak yang melebar dan berdinding kuat. Uterus sendiri memiliki panjang 10-12 cm. Proses paling lama dalam pembentukan telur terjadi di uterus, sekitar 18-20 jam, di mana cangkang telur terbentuk. Kalsium diambil dari cadangan tubuh ayam dan dimasukkan ke dalam cangkang untuk memperkuatnya. Cangkang yang kokoh sangat penting untuk melindungi isi telur dari kerusakan dan kontaminasi yang memudahkan telur untuk masuk ke dalam vagina.
Dan bagian terakhir dari oviduct adalah vagina. Vagina memiliki panjang sekitar 12 cm. Pada vagina, telur dilapisi olomokus yang berguna untuk menyumbat pori-pori kerabang sehingga implantasi bakteri dapat dicegah. Telur melewati vagina dengan begitu cepat, yaitu sekitar 3 menit. Telur dikeluarkan secara oviposition sehingga bagian tumpul keluar dahulu. Pada vagina dikeluarkan menuju kloaka. Nah, ini adalah proses dari perkawinan ayam hingga pembentukan telur. Sel telur yang telah masuk tadi akan diproses menuju infundibulum. Lalu masuk ke saluran magnum. Setelah itu masuk ke saluran isthmus, lanjut masuk ke uterus. Setelah ke uterus, telur akan melalui vagina dan keluar di kloaka.